Selamat pagi teman-teman, seperti yang udah disebut minggu lalu, nama saya Vanessa, dan untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang perencanaan keuangan dan juga menabung. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang udah mengisi formulirnya. Jadi untuk kali ini kita digabungi oleh Kak Marvel dan Kak Sheila yang akan mengajarkan materi untuk hari ini. Jadi silakan Kak Marvel dan Kak Sheila untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi, halo teman-teman, nama saya Marvel dan salah satu guru-guru di Streamer Society. Salam kenal ya. Halo teman-teman, nama aku Sheila Fitri. Aku salah satu guru di SSS Teaching Team juga. Salam kenal. Mungkin langsung kita mulai aja. Di sesi yang pertama ini, kita akan menjelaskan mengenai literasi keuangan, menabung, dan keuangan pribadi. Nah, di sini ada 4 materi yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai menabung, yang kedua perencanaan keuangan, yang ketiga keinginan versus kebutuhan, dan yang keempat ada simulasinya. Next. Yang pertama di sini kami akan membahas mengenai menabung. Nah, apa sih sebenarnya menabung itu? Apa sih sebenarnya menabung itu? Menabung adalah, seperti kita tahu, adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan masa depan. Nah, dengan ini juga kita bisa berjaga-jaga jika ada suatu kebutuhan mendadak. Nah, contohnya gini, kalian punya uang jajan 50.000 per hari. Nah, 50.000 per hari itu nanti disisihkan seharinya 10.000. Nah, itu namanya menabung. Menabung itu juga bukan hanya sehari 2 hari, tapi setiap bulan, setiap tahun. Nah, itu dilakukan secara terus-menerus. Itu namanya menabung. Nah, singkatnya itu adalah menyisihkan sebagian pendapatan. Kalau pendapatan mungkin bagi anak-anak itu uang jajan. Nah, menyisihkan sebagian uang jajan untuk kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan masa depan itu bisa jadi berjaga-jaga untuk suatu kebutuhan mendadak. Next. Nah, di sini ada dua gambar. Di sini yang pertama, menabung itu bisa dilakukan di bank. Seperti yang kita tahu di bank, misalnya ini seperti di gambar bank Bukopin. Nah, kemudian gambar yang kedua ini menabung di celengan pribadi. Nah, kalau biasanya itu anak-anak tuh biasanya menabung di celengan pribadi. Nah, kenapa? Karena kan nggak perlu ke kantor banknya untuk nyetor uang jajan tersebut. Nah, jadi bisa di-store ke celengan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, menabung itu menyisihkan sebagian uang jajan. Nah, kalau misalnya ya udah punya gaji, namanya menyisihkan pendapatan. Nah, kalau misalnya anak sekolah itu namanya menyisihkan uang jajan setiap hari, misalnya setiap hari ke celengan. Kemudian, next. Selanjutnya membahas mengenai pentingnya menabung. Nah, yang tadi sudah aku bahas, menabung itu kan menyisihkan uang jajan setiap waktu untuk kebutuhan masa depan atau kebutuhan mendadak. Nah, di sini pertama itu pentingnya menabung adalah persiapan untuk masa depan. Nah, contohnya itu kesehatan, pembayaran darurat, dan lain-lain. Nah, kita kan nggak tahu suatu saat misalnya kita membutuhkan atau kebutuhan apa yang akan kita perlukan di masa depan. Nah, nantinya, karena kalau misalnya kita punya dana tabungan untuk kebutuhan mendadak, kita nggak perlu takut. Oh, misalnya nih kita tiba-tiba ada pembayaran mendadak yang nggak pernah kita tahu gitu, nggak pernah kita rencanakan. Nah, jadi kita bisa pakai dana tabungan tersebut. Next. Pentingnya menabung yang kedua yaitu mempertahankan kemandirian finansial. Nah, apa sih kemandirian finansial itu? Kemandirian finansial itu adalah ketika seseorang wajib mulai membayar biaya hidup sendiri. Nah, misalnya itu kalau kita udah bekerja. Nah, kalau kita udah bekerja pasti kita punya gaji. Nah, punya gaji itu kita nantinya bisa akan membiayai hidup kita sendiri tanpa dibantu oleh orang tua atau keluarga kita. Jadi, istilahnya kita udah bisa biayain semua kehidupan kita menggunakan dari gaji tersebut. Nah, di sini kita juga harus memastikan kalau misalnya kita udah punya gaji, udah bisa membiayai diri sendiri, itu kita harus menabung. Nah, kenapa? Karena suatu saat juga nanti kita pastinya akan siapa tahu membutuhkan dana yang biasanya kita butuhkan, misalnya dana tabungan itu tadi. Jadi misalnya kalau kita lagi sakit atau misalnya ada kebutuhan mendadak seperti pembayaran mendadak, nah itu diperlukan namanya dana tabungan.
Selanjutnya, pentingnya menabung yang ketiga itu membangun sifat disiplin. Nah, di sini menabung itu membutuhkan komitmen dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, misalnya maksudnya gini, kalau misalnya menyisihkan uang jajan atau menyisihkan gaji hanya sekali, 2 kali dalam sebulan, itu namanya bukan menabung sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dalam setahun misalnya cuma sekali atau 2 kali menyisihkan uang jajan atau gaji. Nah, seharusnya itu kalau misalnya kita mempunyai komitmen dan disiplin, mempunyai sifat disiplin, itu kita lakukan setiap hari. Misalnya nih uang jajan kalian 50.000, 30.000 per hari. Kalian setiap harinya, setiap dikasih uang jajan, kalian menyisihkan atau menabung sekitar 5.000 sampai 10.000. Nanti setahun baru dikumpulkan, itu namanya dana tabungan. Nah, kalau misalnya kalian jajan 30.000 nih per hari dikasih, tapi kalian hanya menyisihkan setahun itu cuma menyisihkan sekali, 5.000 cuma sekali. Nah, berarti kan tabungan kalian cuma ya 5.000 setiap tahunnya gitu. Nah, sebaiknya kalau menabung itu dilakukan secara disiplin. Misalnya setiap minggu nih aku berjanji akan nabung 5.000 dikali 7 hari 35.000 atau 5.000 dikali 5 hari 25.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian disiplin atau mempunyai komitmen untuk nabung, nanti juga dana tabungannya semakin banyak, dan misalnya kalau ada kebutuhan yang mendadak yang membutuhkan dana yang besar, itu kalian bisa pakai. Selanjutnya yaitu kita membahas pentingnya menabung. Nah, manfaat sebenarnya menabung itu atau menyisihkan uang jajan atau gaji tersebut kita udah tahu ya pasti manfaatnya apa, yaitu tadi utamanya adalah kalau misalnya kita ada membutuhkan suatu kebutuhan dana yang besar atau dana yang dibutuhkan pada saat keadaan mendadak atau keadaan darurat, itu kita pakai gitu. Nah, manfaat lain dari menabung adalah yang pertama membeli barang kebutuhan sehari-hari. Nah, misalnya nih kita pengen nih bulan depan beli tas. Nah, jadi setiap harinya kita mencoba menabung untuk membeli tas tersebut di bulan depan dengan menyisihkan uang jajan setiap harinya atau gaji kita gitu. Yang kedua itu siapkan tabungan pensiun. Yang ketiga menyiapkan dana darurat. Jadi dengan menabung kita dapat menyiapkan dana darurat. Misalnya kita sakit atau misalnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu bisa dipakai dana tabungan tersebut atau dana darurat. Yang keempat ada melindungi kita kalau kehilangan pekerjaan. Sebenarnya ini kalau misalnya kita udah bekerja, siapa tahu kita tiba-tiba ada suatu tiba-tiba diberhentikan oleh suatu perusahaan untuk bekerja, itu kita bisa pakai dana tabungan tersebut untuk bertahan hidup sementara untuk bekerja di lain tempat. Nah, itu untuk yang bekerja. Nah, kalau untuk yang masih sekolah, misalnya kalian uang lagi libur. Nah, kalau lagi libur kan nggak dikasih uang jajan. Nah, dana tabungan tadi itu bisa dipakai untuk dapat uang jajan ini kalau pada saat libur. Nah, dana tabungan tadi itu bisa dipakai untuk kegiatan pada saat libur. Dan banyak juga manfaat lainnya. Next. Nah, di sini ringkasan dari menabung. Nah, menabung adalah seperti tadi slide-slide sebelumnya, yaitu kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan masa depan. Yang tadi seperti saya bilang, kalau misalnya kalian masih sekolah, namanya bukan pendapatan, tapi menyisihkan uang jajan setiap harinya atau setiap bulannya untuk kebutuhan masa depan. Nah, beberapa alasan dari mengapa menabung itu penting. Yang pertama yaitu persiapan untuk masa depan. Yang tadi misalnya kalian mau kebutuhan sekolah, misalnya lanjut SMP, SMA, atau kuliah, itu kalian pakai dana tabungan tersebut untuk mempersiapkan dana di masa SMP, SMA, atau kuliah. Kemudian yang kedua ada mempertahankan kemandirian finansial. Yang ketiga melindungi kita kalau kehilangan pekerjaan. Misalnya tadi kalau misalnya dipecat atau misalnya ada terjadi pengurangan gaji, kita bisa pakai dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, dan banyak alasan lainnya. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh Kak Marfa. Oke, jadi sekarang kita akan mulai ke sesi berikutnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membahas tentang perencanaan keuangan. Nah, berikutnya Vanessa. Jadi apakah teman-teman pernah dengar tentang financial planning? Itu apaan ya contohnya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih financial planning dan bagaimana strategi-strategi kita yang bisa dilakukan untuk melakukan financial planning di masa depan kita. Berikutnya. Nah,
Yang pertama itu adalah financial planning. Itu adalah sebuah proses di mana seseorang berusaha untuk mengelola keuangan kita. Atau biasanya proses ini melalui kita lakukan menggunakan strategi-strategi yang berbeda untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Jadi contohnya, kan pasti kakak-kakak atau adik-adik mempunyai strategi-strategi yang beda untuk menabung atau melakukan financial planning. Tapi dari tim Civil Society kita mempunyai rekomendasi dua, yaitu piramida financial planning dan metode 50-30-20. Sekarang kita akan membahas itunya di slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara kita merencanakan keuangan kita? Yang pertama adalah bahwa kan kita sekarang tinggal di zaman teknologi ya. Jadi sekarang ada banyak aplikasi atau situs yang bisa membantu kita untuk mencatat keuangan kita. Yang pertama adalah spreadsheet, yaitu Microsoft Excel, Google Sheets, dan lain-lain. Pasti ada juga banyak aplikasi di HP kita ya, tapi kita akan membahas itu di lain hari. Tapi yang paling penting adalah untuk cara mencatat keuangan kita secara tradisional, itu adalah melalui buku catat. Dan kita bisa menggunakan kertas atau buku notebook yang sederhana juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa gunakan untuk mencatat keuangan kita. Nah, yang paling penting untuk dicatat adalah jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang dikeluarkan atau pengeluaran kita ya. Dan ini dua kita harus cantumkan dengan tanggal dan keterangan mengenai pengeluaran kita atau penerimaan uang kita. Nah, berikutnya kita juga contoh Vanessa. Ya, jadi ini kita telah membuat contoh pencatatan keuangan kita. Jadi contohnya kita dari 1 Maret teman-teman menerima uang sebesar 1,5 juta sebagai contoh ya. Dan kita terima uang itu, kita juga harus mencatat pengeluaran kita sehari-hari untuk seluruh bulan Maret tersebut. Jadi misalnya teman-teman mengeluarkan biaya keperluan mandi, keperluan makanan, pembelian kuota atau pembelian baju, jaket, dan lagu yang streaming, semua itu adalah termasuk dalam biaya pengeluaran kita. Tapi kita juga harus kategorikan kepada biaya pengeluaran sehari-hari dan biaya pengeluaran tambahan. Karena ini berdua beda dengan sifat-sifat bahwa biaya pengeluaran sehari-hari itu mempunyai sifat bahwa mereka itu kebutuhan atau biaya kebutuhan ya. Dan pengeluaran tambahan itu mempunyai sifat biaya keinginan. Nah, kita akan mendiskusikan ini lebih lanjut di slide berikutnya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa total pengeluaran kita itu mencapai Rp860.000 dibandingkan uang kita yang terima ada 1,5 juta. Jadi di akhir bulan Maret kita mempunyai sisa uang Rp660.000 dan uang ini bisa dipakaikan untuk dimasukkan ke tabungan kita. Ya, berikutnya. Jadi kita akan membahas mengenai strategi perencanaan keuangan kita. Berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara keinginan dan kebutuhan kita. Karena saat kita mempunyai biaya pengeluaran, itu mereka mempunyai sifat-sifat yang berbeda ya, seperti yang tadi di contohnya. Ada sifat atau biaya yang untuk kebutuhan sehari-hari, dan ada biaya tambahan. Nah, untuk biaya kebutuhan sehari-hari kita, itu yang mereka mempunyai sifat yang harus dibeli, tidak tergantikan. Dan itu saat kita membeli juga emang tanpa pertimbangan juga, karena mereka mempunyai sifat yang penting dan darurat untuk kehidupan kita. Nah, contohnya seperti yang tadi, biaya makanan, biaya listrik, biaya kuota, biasanya zaman sekarang bisa termasuk ya biaya kebutuhan juga, dan lain-lain. Tapi sekarang kita juga ada biaya keinginan kita, yaitu biaya tambahan. Ini yang mempunyai sifat yang tidak harus dibeli, tidak terlalu penting juga sebenarnya. Dan untuk saat kita beli juga kita memerlukan pertimbangan yang lebih lanjut ya, karena mereka juga mempunyai sifat yang bisa digantikan. Karena ada berbagai macam jenis-jenis kebutuhan kita yang kita juga bisa substitusikan dengan produk-produk lain. Dan ini adalah perbedaan antara biaya keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi bagaimana sih strategi kita untuk merencanakan keuangan kita? Jadi yang pertama yang penting adalah untuk menetapkan tujuan financial. Jadi ini adalah bagaimana sih adik-adik atau teman-teman
melihat kondisi keuangan kalian di masa depan. Jadi misalnya contoh tujuan financialnya adalah menyimpan di tabungan 5 juta. Maaf, mungkin 5 juta kebanyakan ya. Mungkin 500.000 rupiah, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan lain-lain. Ini bisa dijadikan tujuan financial kita. Dan kedua adalah tentukan prioritas pengeluaran kita. Jadi yang penting adalah kalau kita memprioritaskan pengeluaran kebutuhan yang lebih penting ya. Jadi contohnya biaya makanan, biaya listrik, biaya baju, biaya kuota, dan lain-lain. Ini adalah pengeluaran yang kita harus prioritaskan. Yang kedua adalah bahwa kita juga harus perlu pertimbangkan untuk pengeluaran yang tidak terlalu penting. Jadi contohnya keinginan kita. Jadi misalnya contoh-contoh teman-teman ada ingin membeli game atau mungkin ada snack yang harga jangkauannya lebih tinggi ya. Ini kita bisa skip dulu atau kita bisa tidak membelikan konsumen-konsumen tersebut juga. Yang ketiga adalah perhatikan kondisi keuangan kita. Jadi misalnya kondisi keuangan kita lagi kesusahan atau misalnya ada sesuatu keadaan darurat yang menjadikan bahwa contoh uang jajan kalian jadi lebih kurang atau lebih tinggi contohnya. Nah, kita juga harus memperhatikan bagaimana sih cara kita melewati masa-masa tersebut, yaitu adalah dengan cara kita mengalokasikan pengeluaran kita untuk biaya-biaya kebutuhan kita juga. Yang keempat adalah analisa kemungkinan risiko financial. Yang ini penting adalah gara-gara kita juga perlu melihat ke masa depan juga bahwa mungkin ini ada resiko-resiko di mana aku nggak dapat uang jajan sama sekali di bulan ini, atau contohnya mungkin biaya beras atau biaya uang sekolah naik naik tahun depan. Jadi gimana sih kita mengalokasikan biaya-biaya dana kita untuk pengeluaran kita yang bisa aja menaik terus. Ya, jadi berikutnya kita akan membahas tentang piramida financial planning. Jadi ini adalah 5 sistem di mana kita harus mempertimbangkan untuk financial planning kita di masa depan. Jadi yang pertama itu memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ya ini mungkin lebih gampang ya. Jadi pengeluaran apa sih yang pengeluaran apa yang termasuk dalam jangkauan jangka pendek. Jadi contohnya biaya makanan seperti yang aku bilang, biaya makanan, biaya kuota, biaya sekolah, kalau misalnya bayarnya per bulan, biaya sekolah ya. Dan ini adalah kebutuhan jangka pendek yang kita harus penuhi untuk kita bisa melakukan kehidupan kita masa di setiap hari ya. Yang kedua adalah menyimpan tabungan. Jadi di piramida ini kenapa menyimpan tabungan itu penting, dan di paling bawah di dasarnya itu lumayan paling penting ya. Itu adalah karena kita juga perlu menyisihkan uang kita untuk tabungan. Kenapa ini penting adalah karena seperti yang Kak Sheila udah bilang, ada berbagai macam alasan ya kenapa kita harus menabung uang kita ke tabungan. Dan salah satu itu adalah untuk menjaga-jaga di keadaan kondisi darurat atau dana darurat yang misalnya teman-teman bisa menyimpan ya di masa depan. Yang ketiga, seperti slide yang berikutnya, tujuan keuangan kita. Jadi tujuan teman-teman apa sih untuk mengumpulkan uang? Apakah contohnya bisa untuk membeli kado untuk teman untuk lagi ulang tahun, atau bisa aja ingin membeli sepeda baru karena sepedanya sekarang lagi rusak, atau bisa aja membeli alat-alat papan tulis. Nah, ini semua adalah tujuan keuangan kita yang kita bisa menetapkan untuk di masa depan kita saat kita menabung. Jadi itu lumayan penting ya. Yang keempat adalah dana hari tua. Jadi waktu teman-teman sudah mulai kerja, waktu sudah tua dan sudah mulai kerja, kenapa tabungan itu penting? Karena itu juga kita menyimpan uang kita waktu masa-masa tua kita. Jadi ini namanya dana tabungan pensiun ya. Kalau kita mempunyai dana tabungan pensiun, maka kehidupan masa tua kita akan lebih mudah, jauh lebih mudah. Karena kan waktu kita tua, mungkin ada keadaan darurat di mana kita mempunyai penyakit, atau amit-amit mungkin ada penyakit di mana kita tidak bisa kita tidak mampu kerja lagi. Dan ini adalah makanya ini sangat penting untuk kita menabung dari awal saat kita muda. Itu adalah untuk menjaga-jaga atas kondisi-kondisi tersebut yang tidak memungkinkan kita untuk bekerja seterus lagi.
Yang kelima, terakhir itu adalah kewarisan. Jadi ini adalah perencanaan warisan untuk memastikan bahwa kekayaan kita yang kita sudah menabung dan kita sudah membuat itu dapat diberikan kepada orang yang tepat. Biasanya ini buat anak-anak kita ya, atau bisa juga diberikan kepada lembaga sosial seperti contohnya sumbangan ke lembaga sosial, infak dan lain sebagainya. Ya, berikutnya. Jadi kita telah ngomong tentang kenapa sih pentingnya financial planning, dan ini adalah salah satu strategi di mana kita bisa mengalokasikan uang atau tabungan kita. Jadi ini ada namanya metode 50-30-20, di mana 20% dari uang kita tabung, 30% keuangan kita akan dipakaikan untuk membeli keinginan kita, dan 50% uang kita atau uang jajan misalnya contoh, itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, contoh lebih lanjut adalah berikutnya. Tadi ini nggak dikasih lihat ya. Tapi ya, ini 20% tabungan, 30% keinginan, dan 50% kebutuhan sehari-hari. Ya, berikutnya sekarang kita akan membahas tentang keinginan. Keinginan itu adalah segala sesuatu yang tidak dianggap sebagai biaya penting. Jadi contohnya, misalnya kita mempunyai biaya untuk kita jalan-jalan sama teman, kan pasti ada pengeluaran dong. Misalnya lagi makan atau beli jajanan, itu adalah termasuk dalam biaya keinginan. Atau berlangganan ke streaming Netflix, Spotify, Disney Plus, itu semuanya juga termasuk biaya keinginan ya. Makan di luar, belanja, dan kesenangan lainnya itu semuanya termasuk dalam biaya yang dianggap tidak penting. Yang kedua adalah dana darurat. Ini adalah tabungan untuk menutupi biaya hidup kita yang suatu-suatu akan diperlukan. Jadi totalnya, contoh, ini adalah total dana darurat biasanya ya, harus 6 kali lipat pengeluaran per bulan. Jadi contohnya, aku mempunyai biaya pengeluaran 1 juta per bulan. Dan idealnya sih dana darurat kita yang kita simpan dan ditabung adalah 6 kali lipat. Jadi totalnya adalah bahwa dana darurat saya itu harus nyampai 6 juta atau 6 kali lipat pengeluaran aku per bulan. Nah, berikutnya adalah kebutuhan sehari-hari. Jadi ini masuk biaya kebutuhan ya. Jadi contohnya ini mencakup semua biaya yang penting dalam hidup kita. Biaya makan, biaya sewa, pembayaran hutang kalau ada, dan membeli barang dan ini juga dipakai untuk menabung dan membeli barang keinginan kita. Makanya ini termasuk dalam biaya kebutuhan ya. Berikutnya. Jadi contoh kita pakai simulasi. Nah, Raffi, contoh ada anak namanya Raffi, mempunyai anak uang saku sebesar 250.000 per bulan. Jadi gimana sih cara kita mengalokasikan uang Raffi di bulan Februari contohnya? Nah, berikutnya, misalnya Raffi mempunyai kebutuhan sehari sekitar 125.000, dan dia juga mempunyai biaya keinginan untuk dia hangout dengan teman-teman atau jalan-jalan dengan teman-teman. Dia ingin membeli tiket bioskop seharga Rp75.000, dan dia juga ada tabungan Rp50.000. Dan ini mengikuti dengan alokasi metode yang kita sebelumnya bicarakan, karena 125.000 plus 75.000 itu 200.000, dan itu juga ditambahkan dengan total tabungan 50.000, dan Raffi bisa menggunakan tabungan 50.000 tersebut untuk kegiatan bulan-bulan ke depan. Berikutnya. Dan kita juga ada simulasi dana darurat. Saat kita menabung, kita harus mengingat bahwa kita harus menyisihkan seberapa uang kita untuk menyediakan tabungan atau dipakaikan untuk dana darurat kita. Nah, dana darurat ini bisa digunakan untuk membayar biaya atau pengeluaran yang secara yang bersifat mendadak atau sifatnya kondisi darurat ya. Jadi contohnya teman-teman mempunyai biaya yang cukup untuk membayar pengeluaran mendadak, sebaiknya kita sering menabung. Dari situ kita bisa melihat bahwa contoh dari pengeluaran mendadak adalah biaya kesehatan, misalnya ada kondisi kritis atau membeli barang yang dibutuhkan dan lain-lain. Misalnya sekolahnya perlu kita membeli baju sekolah yang baru, atau misalnya ada pengeluaran untuk membeli uang buku sekolah yang
dipaksakan atau yang baru dirilis ya. Dan ini kita bisa menggunakan dana darurat kita untuk membiayai kebutuhan tersebut. Berikutnya. Sekarang kita sudah mencapai keakhiran presentasi ini, jadi kita akan membahas tentang ringkasan apa yang kita telah membahas tentang financial planning ya. Yang pertama adalah financial planning adalah sebuah proses di mana seseorang berusaha untuk mengelola keuangan kita dengan menggunakan strategi yang beda-beda. Nah, ada beberapa banyak strategi yang kita bisa lakukan, tapi yang kita telah mendiskusikan untuk mengelola keuangan kita adalah yang pertama, piramida financial planning, di mana yang paling penting adalah untuk kita bisa membiayai kebutuhan kita yang jangka pendek, dan yang terakhir adalah untuk kewarisan kita, untuk sebagai contoh. Dan yang kedua adalah metode 50-30-20. Dan ini adalah di mana kita bisa menabung uang kita secara 20%, misalnya uang kita 1 juta sebagai uang jajan. Nah, 20% ini kita pakaikan untuk uang tabungan, 30% kita pakai untuk uang keinginan kita, biaya keinginan maaf, dan 50% kita pakai untuk biaya yang kita untuk kebutuhan kita hidup setiap hari. Ya, yang terakhir adalah perencanaan keuangan yang baik, seperti sering menabung. Itu bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman di masa depan atau jangka yang pendek. Dan dengan menyisihkan uang kita di masa depan, kita juga bisa mengontrol kalau ada kendala-kendala atau kondisi kritis yang memungkinkan di mana kita harus mengeluarkan uang secara kondisi darurat. Ya, berikutnya. Terima kasih sudah selesai presentasinya. Mungkin dari pihak civil society ada announcement dari Kak Vanessa. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung kirim pesan ke grup WA atau secara pribadi ke saya atau ke Kak Edward atau juga ke guru-guru juga. Sekian mungkin dari kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pelajaran hari ini dan semoga pelajarannya bermanfaat juga. Semoga teman-teman bisa membangun kebiasaan untuk menabung supaya dalam masa depan bisa lebih siap untuk menghadapi keadaan finansial ya. Nah, setelah ini kami akan juga mengirim formulir untuk refleksi. Boleh tolong diisi juga formulirnya dan langsung dikirim. Sekian dari kami untuk minggu ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi minggu depan.